Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Teman-teman biasanya sebelum tidur itu ngapain? Langsung tidur atau sebelumnya ada aktivitas tertentu, entah nonton YouTube atau nonton TV atau apapun. Dan di video kali ini kita pengen diskusikan bahwa ada ritual yang harus kita lakukan tuh sebelum tidur. Itu ritualnya apa aja dan bagaimana efeknya apa untuk kehidupan kita. Biasanya 30 menit sebelum tidur itu RAS kita terbuka, RAS Reticular Activating System. Sebenarnya udah dibahas juga di video yang lain ya. Kita ada sedikit menyenggolnya di video yang lain, tapi saya lupa entah video yang mana. Kali ini kita pengen diskusikan itu efek-efeknya. Jadi gini, misalkan nih, sebelum tidur itu kalau kita menonton TV, itu tayangan apa yang kita tonton 30 menit sebelum tidur, atau kita tertidur dan kita ditonton oleh TV atau YouTube kita atau sosial media yang lain, itu akan berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kita menontonnya sesuatu yang menyeramkan atau menyedihkan, itu justru akan terjadi nantinya pada kehidupan kita. Karena apa? Itu masuk dalam informasi yang akan diterima oleh pikiran bawah sadar dan dikirimkan sebagai doa, dan kalau dikabulkan kita nggak boleh protes. Sebelum tidur fase kita ini udah apa? Kita udah ibarat jalurnya itu udah dibuka, gerbangnya udah dibuka, satpamnya udah disuruh pergi dulu, gerbangnya dibuka. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nih, sebelum tidur kita memikirkan juga hal-hal yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu juga yang akan terjadi. Biasanya nih, orang udah mepet deadline nih, terus dia memikirkan sesuatu yang tidak dia inginkan atau dia takutkan atau dia khawatirkan. Itu biasanya justru akan menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu kehidupannya dan seperti itu juga nasibnya. Jadi teman-teman, sebelum tidur usahakan memikirkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang indah tentunya ya. Lakukan setiap hari sebelum tidur. Ya, karena itu secara alami kita sudah membuka Reticular Activating System atau RAS kita, dan itu semua orang itu mengalaminya. Pikiran bawah sadar kita tetap bekerja, dan itu informasi yang diterima sebelumnya atau yang sudah kita programkan pada pikiran kita sebelum tidur, itulah yang akan terjadi. Jadi pikirkan sesuatu yang diinginkan saja. Atau kadang gini, ada orang yang berpikirnya, aduh sulit banget berpikir sesuatu yang kita harus fokus sebelum tidur. Bayangkan aja seperti kita melamun sampai kita tertidur pulas, nanti biar itu bekerja sendiri. Itu sesuatu yang alami yang pasti terjadi pada setiap orang yang masih hidup tentunya ya. Jadi saat kita sudah melakukan itu, entah baik buruk, itu akan dikirim sebagai request, dan itu nanti akan dikembalikan lagi ke kita. Lo udah request ini, gua kasih. Jadi yang biasanya berpikir sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang tidak diinginkan, segera dirubah. Fokus pada apa yang diinginkan saja. Jangan kita terlena, wah tadi nonton drakor nih ceritanya seperti ini, oh tadi nonton sinetron ceritanya seperti ini, atau sebelum tidur kita dengerin gosip-gosip artis atau apapun, atau habis nongkrong kita ngomongin orang, terus akhirnya apa? Akhirnya mau tidur ke bawah, kita bayangin, weh gimana besok nih orang kalau dicengin, wah nih orang kalau kita kerjain, kita jailin. Atau kita berpikir bahwa, wah orang itu nanti pasti begini, pasti begitu. Ingat, saat kita melakukan seperti itu yang akan kembali kepada kita terlebih dahulu. Misalkan nih, kita menginginkan seseorang untuk dapat musibah atau celaka, atau ya kita menyumpahi orang, itu justru akan berbalik ke kita, dan itu akan menjadi tarikan bagi kita. Banyak kok buktinya. Karena apa? Kita merasakan dan kita menggambarkan, kita menginginkan orang itu terjadi sesuatu, tapi justru itu berbalik ke kita. Dan resikonya yaitu tadi, kehidupan kita akan seperti itu, dan kehidupan kita akan seperti apa yang sudah kita gambarkan sebelum tidur atau tayangan yang kita tonton sebelum tidur. Jadi teman-teman harus bijak mengelola pikiran. Karena tiap hari itu kita menerima informasi itu gak sedikit ya. Mungkin dari luar, mungkin dari diri kita sendiri, mungkin yang disengaja atau mungkin yang gak disengaja. Itu akan kita inputkan pada pikiran bawah sadar, dan itu bisa terjadi pada kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengelola pikiran kita. Informasi yang masuk kita harus saring, dan kita harus bisa memilah, ini boleh kulakukan, ini enggak. Nah itu adalah sesuatu yang harus kita terapkan. Bukan tadi udah kok, bodo amat. Nah bukan seperti itu. Nanti pas mau tidur, ingat, biasanya pas mau tidur kan kita hening kan, kita mungkin menggambarkan sesuatu yang pengennya biar tidur pules lah. Ngebayangin apa, bayangin aja yang kita mau ya. Jangan sesuatu yang itu akan bersifat negatif pada
kehidupan kita, dan kita harus melakukannya setiap hari. Bukan hari ini melakukan, besok udah nggak lagi, terus kita nggak mau lagi melakukan itu. Usahakan. Saya sering bilang ya, saya sering sampaikan di video saya juga, afirmasi terbaik adalah sebelum dan setelah bangun tidur. Mungkin setelah bangun tidur saya udah membahasnya 5 detik pertama bagaimana. Terus sebelum kita tidur kita juga harus mempersiapkannya. Justru kalau misalkan nih teman-teman gak ada waktu untuk yang namanya melakukan visualisasi, afirmasi, itu lakukan sebelum tidur. Karena apa? Sebelum tidur gak mungkin dong kita keganggu. Mau berisik-berisik gimana gak ada. Yang aktivitas kita juga udah istirahat. Mau gak mau kita harus melakukannya sebelum tidur, biar itu rileks dan kita fokus. Atau misalkan nih teman-teman yang bekerja, waduh deadline-nya besok mesti store ke atasan seperti ini, dan ini belum selesai. Aduh bagaimana besok? Akhirnya malam kita gambarkan seperti itu. Dan kemungkinan besok atau lusa atau pas deadline-nya itu akan terjadi sesuatu yang kita takutkan tersebut. Jadi mau gak mau kita mesti setting dulu. Misalkan nih emang deadline kita belum sampai, deadline kita belum pas. Nah kita bisa melakukan, kita afirmasikan, wah atasanku kasih kompensasi waktu lagi karena ini tugasnya terlalu sulit dan ini memakan waktu yang sangat lama. Jadi mau gak mau nanti kalau ada revisi, biar bisa kita lakukan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh atasan kita. Nah, itu contoh bagi yang bekerja. Contoh untuk yang lain, ya sama, polanya sama, serupa. Jadi lakukan sesuatu dalam pikiran kita sebelum tidur, itu adalah sesuatu yang kita inginkan saja. Tapi ingat, kita juga harus punya tanggung jawab. Jangan kita udah punya ilmunya, nanti terus kerjanya seenaknya. Jangan juga, karena dampaknya juga itu adalah sesuatu yang negatif. Karena apa? Kita sudah menanamkan bahwa diri kita ini malas. Kita punya tanggung jawab, ya kita jalankan. Gambarkan terus bagaimana yang kita inginkan itu seperti apa juga, itu kita rutin lakukan. Setelah itu udah tidur aja, besok udah lupakan aja. Besok mau tidur lagi malam, lakukan lagi seperti itu. Ya, jadi rutin lakukan tiap hari. Dan ini efektif, serius. Ini efektif dan ini secara nggak disadari nanti akan ada dampak positifnya. Dan bagi teman-teman yang melakukan ini dan atau udah melakukan ini, silahkan deh. Saya butuh testimoninya teman-teman di kolom komentar ya. Nanti tulis aja, karena apa? Biar saya lebih semangat lagi mengulas hal-hal yang sebenarnya sederhana, simple, tapi banyak orang yang belum tahu. Mungkin kalau kita mau belajar pun juga butuh biaya yang tidak sedikit, atau kita harus menempuh perjalanan jauh. Dan di video ini teman-teman punya penasaran, misalkan aku pengen mengetahui tentang hal ini, selama itu law of attraction, ya silahkan tanya, saya pasti menjawabnya. Mungkin juga saya buatkan videonya dalam menjawabnya. Karena apa? Jadi saya juga butuh informasi dari teman-teman, apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu saya ulas ya. Kemarin memang saya sedikit ada kesibukan, jadi memang berhari-hari atau mungkin 2 mingguan kali ya saya nggak rutin upload. Tapi kali ini saya akan upload kembali, tenang aja. Dan saya akan selalu berbagi pada teman-teman, jadi jangan khawatir. Sukses berlimpahan.